Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagi kunci dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan yang bunyinya begini: hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Jadi ada sebuah klinik kecil, tapi dokter kepala di klinik itu orang Kristen. Sehingga di dalam ruang kerjanya tuh ada tertulis, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Kemudian dia juga sering setiap hari itu kalau dia di klinik mesti lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani yang lembut dia puterin. Jadi saya kalau di situ suka ngikuti nyanyi-nyanyi kecil-kecil gitu loh. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang gembira supaya kita itu selalu bisa ada sukacita, damai sejahtera dan sukacita Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memperoleh hati yang gembira itu? Hati yang gembira adalah obat yang mujarab itu. Orang yang selalu tertawa, orang yang gembira itu nggak bisa, jarang ada yang sakit. Jarang-jarang sakit. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Kuncinya di mana? Ayo. Ucapan syukur lagi. Kembali ke video yang kemarin-kemarin yang saya katakan. Karena dengan ucapan syukur itu kita ada rasa damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita. Sehingga timbullah rasa gembira. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Segala persoalan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Keren Tuhan kita itu. Berjalan bersama Dia selalu menyenangkan, Bapak Ibu Saudara. Cobalah kamu koreksi hatimu, ada gembira nggak? Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Mungkin saat ini kamu sedang sakit dan kamu menonton video ini. Ayo, ucap syukurlah mulutmu itu. Ucap syukur. Karena dari ucapan syukur itu timbul dalam hati kita ada rasa damai, sejahtera dan sukacita. Maka hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Kalau kamu saat ini sedang sakit, ucap syukurlah. Terima kasih Tuhan, karena dengan sakit ini Tuhan mengajarkan aku apa? Ambil pembelajarannya. Tuhan mengajarkan aku apa dalam kesakitanku ini? Jangan menuntut banyak sama Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa sih harus begini Tuhan? Kenapa aku dikasih sakit, diizinkan sakit seperti begini Tuhan? Sambat terus, ngomel terus, ngedumel terus. Jangan seperti itu. Tapi ucap syukurlah. Coba kalau kita baca Alkitab ya, banyak kisah tokoh-tokoh di Alkitab itu yang wah, ini mobil ini memang dari tadi ya Pak, ya ampun Tuhan, Bapak ini tetap aja gitu, ya ampun ini orang nggak sabarnya. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Orang yang mungkin mengalami sakit tapi dia selalu mengucap syukur dalam kesakitannya dia mau berdamai dengan dirinya sendiri, itu orang yang akan lebih cepat sembuh. Mengucap syukur pada Tuhan, tidak mengutuk Tuhan tapi mengucap syukur.
bersabar dalam kesakitannya, itu lebih mudah untuk sembuh, lebih lekas sembuh dia. Walaupun mungkin kesakitannya berat, tapi karena dia selalu mengucap syukur dan bersabar dalam kesakitannya, ada damai sejahtera, sukacita yang Tuhan turunkan di dalam hatinya dia. Itu kesembuhannya pasti lebih cepat sembuh. Bahkan seringkali dengan ucapan syukur itu terjadi mukjizat, orang itu sembuh karena mengucap syukur. Mungkin Bapak Ibu sedang sakit, tadi saya katakan, mungkin Bapak Ibu sedang sakit dan menonton video ini. Ucap syukur, dengan sungguh-sungguh ucap syukur. Dengan ucapan syukur, Tuhan mendengar ucapan syukurmu, Tuhan sembuhkan kamu. Karena Tuhan bilang begini kan, ucap syukurlah dalam segala hal, maka segalanya kutambahkan bagimu. Kalau kamu saat ini sedang sakit dan kamu terus mengucap syukur dan merasakan betul-betul ucapan syukur itu dari hatimu yang terdalam, kesembuhan akan diberikan bagimu. Kadang orang anggap remeh dengan ucapan syukur. Cuma begitu doang, ngapain ucapan syukur? Hal sekecil apapun, ucap syukurlah. Ucap syukur dalam segala yang terjadi dalam hidup kita. Ucap syukur dalam setiap langkah hidup kita. Maka lihatlah apa yang Tuhan lakukan dalam hidup. Bersyukurlah kepadanya, bawa pujian bagi dia. Iya kan? Nyanyilah, mengucap syukur pada Tuhan. Sebab dia baik. Sebab dia baik. Perbuatannya ajaib. Mungkin kamu yang sedang dalam kesulitan finansial, ekonomimu sedang morat-marit, banyak utang, banyak tagihan, dan kesulitan keuangan. Ucap syukurlah. Terima kasih Tuhan, kita ini masih dikasih kesehatan. Aku dan anak-anakku masih dikasih kesehatan, masih dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukurlah. Kalau kamu tidak tahu mengucap syukur, ngedumel terus sama Tuhan, yang kamu rasa ya pahit terus dalam hidupmu. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal, ucap syukur. Mungkin saat ini kamu sedang sakit, atau mungkin saat ini kamu keuangannya lagi gak bagus, banyak utang, banyak tagihan, sedangkan kamu banyak tagihan tapi kamu gak punya duit. Atau mungkin kamu sedang dalam hubungan, dalam keluarga, ataupun hubungan dengan relasi yang gak bagus, yang membuat kamu lehernya tercekat, kamu merasa terintimidasi, merasa susah. Ucap syukur dalam segala hal, supaya Tuhan bebaskan kamu dari perasaan-perasaan buruk itu. Karena itu hanya perasaanmu aja. Itu hanya perasaanmu aja yang membuat kamu terintimidasi. Dalam segala hal, belajar untuk mengucap syukur pada Tuhan. Karena apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita itu, semuanya itu baik adanya. Rancangannya selalu baik. Karena dia berfirman begini, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku,
rancangan Tuhan itu selalu lebih baik buat kita. Ucap syukur. Dari hal yang kecil, ucap syukur. Ucap syukur dalam segala hal. Maka akan ditambahkan lagi. Oke Bapak Ibu Saudara, terima kasih banyak untuk waktu untuk menonton video ini. Selalu mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, agar apa yang terjadi dalam hidupmu itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupanmu secara pribadi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.